pun berspekulasi apakah ini awal Perang Dunia Ketiga. Namun di langit yang sama, prediksi planet-planet dan astrologi bicara lain. Dalam perhitungan astrologi Gyotisa, astrologi Vedi kuno, tanggal 13 Juni 2025, dunia diguncang rudal-rudal Israel menghantam fasilitas militer Iran. Dunia bereaksi, Amerika mendukung secara terbuka, sementara Rusia menyatakan kesiapan membantu Iran. Dunia pun berspekulasi apakah ini awal Perang Dunia Ketiga, namun di langit yang sama prediksi planet-planet dan astrologi bicara lain. Dalam perhitungan astrologi Gyotisa, astrologi Vedi kuno, gerak Rahu, Ketu, Saturnus, dan Mars pada bulan Juni adalah tanda dari konflik yang dikendalikan. Bukan kehancuran total, tapi rekayasa energi demi keuntungan elit global. Siap-siap hari ini akan kami bongkar fakta yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Ilmu astrologi kuno membaca langit sebagai simbol niat tersembunyi. Ketika Mars, sang dewa perang, membentuk aspek dengan Rahu, ilusi dan manipulasi, maka lahirlah konflik yang tampak nyata, tapi penuh sandiwara. Amerika, Rusia, Iran, Israel bukan musuh sejati. Mereka semua aktor dalam satu panggung besar. Tujuannya bukan menghancurkan dunia, tapi mengacak-acak pasar global, agar harga minyak, emas, senjata, dan data digital bisa dipompa setinggi-tingginya. Perang bukan tentang ideologi, tapi uang. Selama ini kita dibodohi seolah-olah perang soal agama, kebenaran, dan martabat bangsa. Padahal dari sudut astrologi Gyotisa, saat Venus transit retrograd dan Rahu di sektor keuangan, konflik muncul karena kebutuhan elit global mengguncang ekonomi. Minyak harus naik, dolar harus menguat, saham senjata harus meroket. Maka dibuatlah sandiwara besar. Ingat statement Donald Trump baru-baru ini? Make USA great again. Artinya dunia sedang dipaksa mengulang skenario perang dingin, tapi kali ini dalam bentuk digital finansial dan komoditas. Perang tidak lagi dilakukan dengan tank dan pasukan, melainkan dengan volatilitas dan disinformasi. Pasar harus kacau, baru mereka bisa memperoleh uang yang besar. Ketika langut dalam pandangan astrologi Gyotisa menunjukkan kekuatan Rahu di sektor 8, krisis tersembunyi itu pertanda bahwa akan ada kekuatan gelap yang menciptakan ketidakpastian demi keuntungan perusahaan, energi besar, konglomerasi militer, bahkan bank sentral dunia. Mereka semua butuh pasar yang rusuh. Tanpa krisis, tidak ada untung. Dan perang adalah alat sempurna untuk menciptakan gejolak itu. Astrologi dan kenaikan harga minyak, Mars posisi di Aries, Rahu di Pisces, dan Pluto di Capricorn. Ini formasi api dan strategi dalam astrologi Gyotisa. Ini artinya kenaikan tajam pada sektor minyak, gas, dan logistik militer. Tidak heran, sejak serangan Israel ke Iran, harga minyak langsung naik dari 72 ke 82 per barel. Yang untung ExxonMobil, Chevron, dan para pemilik saham minyak. Siapa dalangnya? Mereka yang sudah membaca pergerakan pasar lebih awal dari kita. Perang adalah bisnis. Nyawa hanyalah statistik angka saja. Kematian Jenderal Iran, runtuhnya pangkalan udara, ledakan di kilang minyak, semua diberitakan dengan dramatis. Tapi di balik layar grafik naik saham, senjata, saham komoditas, dan nilai tukar dolar. Dalam sudut pandang astrologi Gyotisa, Rahu membawa ilusi saat Rahu menguasai rumah ke-10 dunia atau pemerintahan global. Kita hidup dalam teater sandiwara besar, dan kita cuma penonton bahkan korban. Amerika dan Rusia, musuh panggung dan mitra belakang. Banyak yang percaya Rusia dan Amerika saling benci, saling memusuhi. Tapi dalam sudut pandang astrologi Gyotisa, melihat bahwa Saturnus dan Jupiter berada dalam trine, maka ada kesepakatan rahasia antara dua kekuatan besar. Amerika butuh musuh untuk alasan menaikkan anggaran militer. Rusia butuh musuh untuk menjaga nasionalisme rakyatnya. Mereka berkelahi secara simbolis, tapi di belakang layar mereka mengatur naskah bersama. Kenapa mereka tidak perang terbuka? Karena itu tidak menguntungkan salah satu dari mereka. Kalau perang langsung, semua hancur. Tidak ada pasar, tidak ada ekonomi. Dalam sudut pandang astrologi Gyotisa, doktrina mutually assured destruction dibaca sebagai Saturnus dalam posisi retro terhadap Mars, artinya perang terbuka sama dengan kehancuran total. Mereka tak ingin itu. Yang mereka mau adalah proxy war, pertempuran wakil. Israel lawan Iran, Ukraina lawan Rusia, Taiwan lawan Cina. Semua itu hanya pion dalam skenario besar. Bulan Juni 2025 memiliki gerhana parsial di garis Rahu dan Ketu
Ini adalah pertanda perubahan mendadak, ketidakpastian dan manipulasi. Dampaknya nyata, pasar keuangan terguncang, rupiah makin melemah hingga 17.200, indeks harga saham gabungan terkoreksi 4%, Bitcoin anjlok lalu rebound. Semua ini seperti gelombang yang sudah diprediksi. Karena dalam pandangan astrologi Jyotisa, saat ketu berada di rumah ke-6 atau musuh, maka musuh kita tidak nyata. Musuh kita adalah sistem yang tak terlihat, invisible hand of the market. Banyak yang menganggap astrologi hanyalah mitos, tapi astrologi Jyotisa tidak bicara soal ramalan omong kosong. Ia bicara tentang energi besar yang menggerakkan peradaban. Bahkan para raja-raja kuno memakai astrologi Jyotisa untuk menentukan kapan harus menyerang, kapan harus mundur dalam peperangan. Kini para elit juga masih membaca pergerakan bintang, galaksi, dan langit. Krisis Selat Hormuz, gerbang minyak dunia dikunci. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan 20% minyak dunia. Ketika ini terjadi, dunia panik, tapi dibaliknya harga minyak langsung naik tajam. Saturnus dalam Jetsa Naksatra menunjukkan bahwa krisis ini bukan spontan tapi sudah dirancang jauh hari. Tujuannya jelas, menaikkan harga, mengguncang pasar dan memperkuat dominasi ekonomi. Apakah ini awal perang dunia ketiga? Astrologi Jyotisa menjawab, belum. Dalam sudut pandang astrologi Jyotisa, tidak melihat kehancuran dunia total pada 2025, tapi ia melihat panggung yang semakin besar dan permainan yang sangat licik. Perang dunia ketiga bisa jadi tidak pernah benar-benar terjadi, tapi rasa takut akan perang itu sudah cukup untuk membuat uang mengalir ke tangan mereka. Mari kita tarik benang merah serangan Israel ke Iran bukan spontan, tapi bagian dari permainan global. Amerika dan Rusia saling bermain peran demi stabilitas finansial masing-masing. Pergerakan planet di langit memberi petunjuk bahwa ini bukan kehancuran, tapi manipulasi. Kita, rakyat biasa, dipaksa hidup dalam ketakutan, sementara elit-elit memanen uang besar dan cuan dari kekacauan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga bukan soal senjata, tapi soal pasar, soal uang, soal dominasi ekonomi. Nyawa kita tidak ada artinya di mata mereka. Di langit, planet-planet terus bergerak. Tapi kita juga harus bergerak, bukan hanya menatap ke atas, tapi membuka mata pada panggung di depan kita. Karena jika kita tidak sadar, maka kita bukan hanya akan kehilangan uang, tapi juga akan kehilangan kemerdekaan berpikir. Ini bukan perang, ini bisnis, ini kapitalisme brutal. Dan kita semua sedang dimainkan dalam panggung sandiwara. Selamat mengambil peran masing-masing di dalam pergolakan dunia tipu-tipu. Kini, setelah kita membedah narasi yang panjang dan penuh intrik, antara rudal dan rasi bintang, antara konflik bersenjata dan konspirasi pasar global, kita harus mengakui satu hal yang sangat pahit. Kita sedang hidup di tengah panggung sandiwara terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Rudal diluncurkan, berita gempar disebar, dunia panik, pasar terguncang. Tapi dalam sudut pandang astrologi Jyotisa, semua itu bukan sekadar kejadian acak, bukan pula semata-mata perang karena dendam sejarah atau ideologi. Ini adalah permainan yang jauh lebih besar, permainan yang sejak awal tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengatur ulang tatanan dunia. Bukan dengan darah, tapi dengan angka. Bukan dengan tank, tapi dengan grafik pasar dan fluktuasi mata uang. Astrologi Jyotisa bukan omong kosong. Ia adalah bahasa langit yang dahulu digunakan oleh para raja untuk melihat kapan harus melangkah dan kapan harus menahan diri. Hari ini, ia dibaca oleh elit-elit global yang paham bahwa satu transisi planet bisa berarti miliaran dolar cuan. Satu gerakan Rahu Ketu bisa menjadi pemantik bagi krisis global yang sudah mereka rancang jauh-jauh hari. Rakyat seperti kita, hanya pion, hanya statistik, hanya kerikil kecil di jalan yang mereka tata. Kita menangis, mereka tertawa. Kita takut, mereka membeli saham. Kita gemetar menghadapi ketidakpastian, mereka sudah siap dengan strategi. Lalu apa artinya semua ini untuk kita? Pertama, kita tidak bisa lagi buta terhadap permainan ini. Kita harus peka, harus mulai belajar membaca narasi bukan dari satu sisi. Kita tidak cukup hanya jadi penonton, karena penonton pun bisa tertipu. Kita harus menjadi penafsir zaman yang cerdas, mampu memilah antara realitas dan ilusi, antara kebenaran dan ilusi. Kedua, kita harus melek energi langit,
bukan untuk meramal hidup, tapi untuk memahami pola besar peradaban. Karena sejarah tidak berulang secara persis, tapi ia berirama, dan irama itu, disadari atau tidak, ditulis di langit. Ketiga, jangan pernah meletakkan semua harapan pada layar televisi atau pernyataan pemimpin dunia, karena mereka pun hanya memainkan skrip. Mereka adalah aktor dalam panggung yang lebih tinggi, panggung yang ditulis oleh mereka yang tidak pernah muncul di permukaan. Para pemilik modal, penguasa pasar, para arsitek realitas. Dan terakhir, ini bukan sekedar soal astrologi, bukan pula hanya tentang geopolitik. Ini adalah tentang kesadaran kita, bahwa kita sedang hidup di era manipulasi tingkat tinggi, di mana perang bukan lagi didefinisikan oleh dentuman bom, tapi oleh kekacauan informasi dan eksploitasi emosi massa. Jadi pertanyaannya, akankah kita terus tertidur dan hanya menjadi korban berikutnya? Atau kita mulai sadar, mulai membuka mata, dan mulai mengambil kendali atas hidup dan pikiran kita sendiri? Langit memang tidak bisa kita ubah, tapi cara kita membaca langit itulah kunci kebangkitan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak sedulur semua untuk tidak hanya menyimak tapi juga merenung dan bergerak. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, suarakan kebenaran dari sudut yang kalian yakini, dan untuk sedulur yang muslim, jangan pernah tinggalkan sholawat, karena doa adalah senjata terakhir rakyat ketika segalanya sudah tampak seperti tak ada harapan. Semoga dengan ilmu, dengan kesadaran dan dengan keberanian, kita bisa keluar dari panggung tipu daya ini sebagai manusia yang merdeka berpikir dan berdaulat atas dirinya sendiri. Langit boleh gelap, tapi kita masih bisa menjadi cahaya bagi satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.